Bab 9. Kekayaan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Menghabiskan uang untuk menunjukkan kepada orang lain seberapa banyak uang yang kamu punya adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Uang memiliki banyak ironi. Inilah yang penting. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Waktu saya sebagai valet adalah pada pertengahan 2000-an di Los Angeles, ketika penampilan materi lebih diutamakan daripada segalanya kecuali oksigen. Jika Anda melihat Ferrari berkeliling, Anda mungkin secara intuitif menganggap pemilik mobil itu kaya, bahkan jika Anda tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi ketika saya mengenal beberapa dari orang-orang ini, saya menyadari bahwa tidak selalu demikian. Banyak yang sukses biasa-biasa saja yang menghabiskan sebagian besar gaji mereka untuk membeli mobil. Aku ingat seseorang yang kita sebut Roger. Dia seusia saya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Roger. Tapi dia mengendarai Porsche yang cukup membuat orang berasumsi. Kemudian suatu hari Roger tiba di sebuah Honda tua. Sama minggu depan dan berikutnya. Apa yang terjadi dengan Porsche-mu? Saya bertanya. Itu diambil alih setelah gagal membayar pinjaman mobilnya, katanya. Tidak ada sedikit pun rasa malu. Dia menjawab seperti sedang menceritakan permainan berikutnya dalam game. Setiap asumsi yang mungkin Anda miliki tentang dia salah. Los Angeles penuh dengan Rogers. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 mungkin kaya. Tetapi satu-satunya titik data yang Anda miliki tentang kekayaan mereka adalah bahwa mereka memiliki $100.000 lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum mereka membeli mobil, atau lebih banyak hutang $100.000. Hanya itu yang Anda ketahui tentang mereka. Kita cenderung menilai kekayaan dari apa yang kita lihat, karena itulah informasi yang ada di depan kita. Kami tidak dapat melihat rekening bank atau laporan perantara. Jadi, kami mengandalkan penampilan luar untuk mengukur kesuksesan finansial. Mobil, rumah, foto Instagram. Kapitalisme modern membuat membantu orang memalsukannya sampai mereka menjadikannya industri yang dihargai. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Kekayaan adalah mobil bagus yang tidak dibeli. Berlian tidak dibeli. Jam tangan tidak dipakai, pakaian hilang, dan peningkatan kelas 1 menurun. Kekayaan adalah aset keuangan yang belum diubah menjadi barang yang Anda lihat. Bukan itu cara kami berpikir tentang kekayaan, karena Anda tidak dapat mengontekstualisasikan apa yang tidak dapat Anda lihat. Penyanyi Rihanna hampir bangkrut setelah mengeluarkan uang terlalu banyak dan menggugat penasihat keuangannya. Penasihat itu menjawab, apakah benar-benar perlu untuk memberitahunya bahwa jika Anda membelanjakan uang untuk barang-barang, Anda akan mendapatkan barang-barang itu dan bukan uangnya? Anda bisa tertawa dan tolong lakukan. Tetapi jawabannya adalah, ya, orang-orang memang perlu diberitahu itu. Ketika kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka ingin menjadi seorang jutawan, yang sebenarnya mereka maksudkan adalah, saya ingin menghabiskan $1 juta. Dan itu benar-benar kebalikan dari menjadi seorang jutawan. Investor Bill Mann pernah menulis, tidak ada cara yang lebih cepat untuk merasa kaya daripada menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang benar-benar baik. Tetapi cara menjadi kaya adalah dengan membelanjakan uang yang Anda miliki dan tidak membelanjakan uang yang tidak Anda miliki. Ini benar-benar sesederhana itu. Ini adalah nasihat yang sangat baik, tetapi mungkin tidak cukup jauh. Satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan tidak menghabiskan uang yang Anda miliki. Ini bukan hanya satu-satunya cara untuk mengumpulkan kekayaan. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata kekayaan. Kita harus berhati-hati dalam membedakan antara kaya dan kaya. Ini lebih dari semantik. Tidak mengetahui perbedaannya adalah sumber keputusan uang yang buruk yang tak terhitung jumlahnya. Kaya adalah penghasilan saat ini. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 hampir pasti kaya. Karena meskipun mereka membeli mobil dengan hutang, Anda membutuhkan tingkat pendapatan tertentu untuk membayar pembayaran bulanan. Sama halnya dengan mereka yang tinggal di rumah besar. Tidak sulit untuk menemukan orang kaya. Mereka sering keluar dari jalan mereka untuk membuat diri mereka dikenal. Tapi kekayaan tersembunyi. Itu pendapatan tidak dibelanjakan.
Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu nanti. Nilainya terletak pada menawarkan Anda pilihan, fleksibilitas, dan pertumbuhan untuk suatu hari membeli lebih banyak barang daripada yang Anda bisa sekarang. Diet dan olahraga menawarkan analogi yang berguna. Menurunkan berat badan sangat sulit, bahkan di antara mereka yang melakukan olahraga berat. Dalam bukunya The Body, Bill Bryson menjelaskan alasannya. Satu studi di Amerika menemukan bahwa orang melebih-lebihkan jumlah kalori yang mereka bakar dalam latihan dengan faktor 4. Mereka juga kemudian mengkonsumsi rata-rata sekitar 2 kali lebih banyak kalori daripada yang baru saja mereka bakar. Faktanya, Anda dapat dengan cepat membatalkan banyak olahraga dengan makan banyak makanan, dan kebanyakan dari kita melakukannya. Olahraga itu seperti menjadi kaya. Anda berpikir, saya melakukan pekerjaan itu, dan sekarang saya layak untuk memanjakan diri saya dengan makan besar. Kekayaan menolak makanan itu dan benar-benar membakar kalori bersih. Sulit dan membutuhkan pengendalian diri, tapi itu menciptakan kesenjangan antara apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang Anda pilih untuk dilakukan yang bertambah seiring waktu. Masalah bagi banyak dari kita adalah mudah untuk menemukan panutan yang kaya. Lebih sulit untuk menemukan orang kaya karena menurut definisi kesuksesan mereka lebih tersembunyi. Tentu saja ada orang kaya yang juga menghabiskan banyak uang untuk barang-barang, tetapi bahkan dalam kasus-kasus itu, yang kita lihat adalah kekayaan mereka, bukan kekayaan mereka. Kami melihat mobil yang mereka pilih untuk dibeli, dan mungkin sekolah yang mereka pilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kami tidak melihat tabungan, rekening pensiun, atau portofolio investasi. Kami melihat rumah-rumah mereka membeli, bukan rumah yang bisa mereka beli jika mereka meregangkan diri. Bahayanya di sini adalah saya pikir kebanyakan orang, jauh di lubuk hati, ingin menjadi kaya. Mereka menginginkan kebebasan dan fleksibilitas yang dapat diberikan oleh aset keuangan yang belum dibelanjakan kepada Anda. Tapi itu sudah mendarah daging dalam diri kita, sehingga memiliki uang berarti menghabiskan uang sehingga kita tidak bisa melihat pengekangan yang diperlukan untuk benar-benar menjadi kaya. Dan karena kita tidak bisa melihatnya, sulit untuk mempelajarinya. Orang-orang pandai belajar dengan meniru, tetapi sifat kekayaan yang tersembunyi membuat sulit untuk meniru orang lain dan belajar dari cara mereka. Setelah meninggal, Ronald Read menjadi panutan keuangan banyak orang. Dia dianggap penting di media dan dihargai di media sosial. Tapi dia bukan panutan keuangan siapapun selama dia hidup, karena setiap sen kekayaannya disembunyikan, bahkan bagi mereka yang mengenalnya. Bayangkan betapa sulitnya belajar menulis jika Anda tidak bisa membaca karya penulis hebat. Siapa yang akan menjadi inspirasi Anda? Siapa yang akan Anda kagumi? Trik dan tip bernuansa siapa yang akan Anda ikuti. Itu akan membuat sesuatu yang sudah sulit menjadi lebih sulit. Sulit untuk belajar dari apa yang tidak dapat Anda lihat, yang membantu menjelaskan mengapa begitu sulit bagi banyak orang untuk membangun kekayaan. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya kaya, dan orang-orang yang terlihat kaya yang hidup di ambang kebangkrutan. Ingatlah hal ini ketika dengan cepat menilai kesuksesan orang lain dan menetapkan tujuan Anda sendiri. Jika kekayaan adalah apa yang tidak Anda belanjakan, apa gunanya? Baiklah, izinkan saya meyakinkan Anda untuk menghemat uang.